Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Kencana Putra dari kelas K321 MNR dengan NIM 1121166, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Adapun tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Endah Suwarni, SPDI. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu kriteria pemimpin menurut Imam Al-Ghazali. Pembahasan yang kedua, kriteria pemimpin menurut Imam Mawardi. Pembahasan yang ketiga, kriteria pemimpin menurut Imam Syafi'i. Dan yang keempat, kriteria pemimpin menurut Al-Quran dan hadis. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kriteria pemimpin menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, kriteria pemimpin yang baik meliputi 3 aspek utama, yaitu pengetahuan secara komprehensif, agama yang baik, dan moralitas yang luhur. Pertama, pemimpin ideal harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, termasuk pengetahuan tentang ajaran Islam, hukum Islam, dan ilmu pengetahuan umum. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan memimpin dengan baik. Lalu yang kedua, pemimpin ideal harus memiliki agama yang benar dan tegas, yang membantu mereka dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Agama yang benar dan tegas akan membantu pemimpin dalam mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Lalu yang ketiga, pemimpin ideal harus memiliki moralitas yang tinggi, yang membantu mereka dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Moralitas yang tinggi akan membantu pemimpin dalam mempertahankan integritas dan kejujuran dalam memimpin. Seorang pemimpin menurut Imam Al-Ghazali harus menyesuaikan syarat sebagai berikut. Yang pertama ada pokok keimanan. Iman adalah komitmen keagamaan yang terlihat dalam tindakan atau perilaku umat beragama. Iman sering dikaitkan dengan agama. Lalu yang kedua ada pokok keadilan. Tidak berbuat zalim, dekat dengan ulama, mendidik, jangan sombong, jangan berkhianat, jangan mengabaikan kebutuhan masyarakat, jangan serakah, tidak otoriter, mencintai agamanya, tidak mencari keridhaan rakyat yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. Dengan demikian, pemahaman akan kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Al-Ghazali dapat memberikan pedoman berharga dalam memilih dan mengevaluasi para pemimpin, baik di tingkat pemerintahan maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kriteria pemimpin menurut Imam Mawardi. Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamu Sultaniyah menyebutkan 7 syarat pemimpin yang baik dalam Islam, yaitu yang pertama adil. Nah, adil dalam konteks kepemimpinan mengacu pada kemampuan pemimpin untuk bertindak dengan keadilan, meratakan perlakuan terhadap semua pihak tanpa memihak, dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan. Seorang pemimpin yang adil diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan, memperlakukan semua pihak secara adil, dan tidak memihak pada golongan atau individu tertentu. Lalu syarat yang kedua, yaitu memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum. Syarat yang ketiga, memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat. Lalu syarat yang keempat, memiliki panca indera yang sehat. Hal ini mengacu pada kondisi fisik yang baik, di mana seorang pemimpin harus memiliki telinga, mata, dan mulut yang sehat. Dengan kondisi fisik yang baik, pemimpin diharapkan mampu secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya. Dengan telinga yang baik, pemimpin dapat mendengar informasi dan masukan dengan jelas. Mata yang sehat juga memungkinkan pemimpin untuk melihat secara langsung kondisi
dan permasalahan yang dihadapi. Sementara itu, mulut yang sehat memungkinkan pemimpin untuk berkomunikasi secara efektif dan jelas. Dengan kondisi fisik yang baik, pemimpin diharapkan mampu secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya, sehingga dapat memimpin dengan bijaksana dan efektif. Lalu syarat yang kelima adalah memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurusi berbagai kepentingan. Lanjut ke syarat yang keenam, yaitu memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh. Hal ini mengacu pada kemampuan pemimpin untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit dan menghadapi tantangan yang muncul dalam memimpin. Seorang pemimpin yang memiliki sifat kesatria diharapkan mampu melindungi masyarakat dan negaranya dari ancaman dan bahaya. Dengan keberanian dan sifat kesatria, mampu melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman dan bahaya yang mungkin terjadi. Lalu syarat yang terakhir adalah memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy. Hal ini mengacu pada persyaratan bahwa seorang pemimpin harus berasal dari keturunan suku Quraisy yang merupakan suku tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meskipun pandangan ini memiliki latar belakang sejarah dan konteks tertentu, namun dalam pemikiran politik pada masanya, hal ini dianggap sebagai syarat yang penting dalam menetapkan legitimasi kepemimpinan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kriteria pemimpin menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i, kriteria seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah merdeka. Merdeka menurut Imam Asy-Syafi'i mengacu pada kemampuan pemimpin untuk memiliki kebebasan dalam memutuskan dan mengambil keputusan yang sulit dan menghadapi tantangan yang muncul dalam memimpin. Seorang pemimpin yang merdeka diharapkan mampu memutuskan dengan kebebasan yang diperlukan dalam memimpin, sehingga dapat membantu pemimpin dalam memimpin dengan bijaksana dan efektif. Lalu yang kedua, sehat indera. Menurut Imam Asy-Syafi'i, sehat indera mengacu pada kondisi fisik yang baik, di mana seorang pemimpin harus memiliki indera yang sehat dan berfungsi dengan baik. Dengan kondisi fisik yang baik, pemimpin diharapkan mampu secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya. Dengan indera yang sehat, pemimpin dapat mendengar informasi dan masukan dengan jelas, melihat secara langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi, serta merasakan kondisi dan situasi yang ada. Lalu syarat yang selanjutnya adalah laki-laki. Syarat yang keempat adalah mujtahid. Menurut Imam Asy-Syafi'i, seorang mujtahid adalah seorang ahli hukum Islam yang mampu melakukan ijtihad, yaitu proses penafsiran hukum Islam berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada, seperti Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan para ulama, dan qiyas atau analogi. Seorang mujtahid diharapkan mampu memahami dan menerapkan hukum Islam dengan benar dan tepat, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks dan sulit. Oleh karena itu, kemampuan untuk menjadi mujtahid dianggap sebagai syarat penting bagi seorang pemimpin yang baik, terutama dalam konteks kepemimpinan yang berbasis hukum Islam. Lalu syarat yang kelima adalah keadilan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, keadilan merujuk pada prinsip yang mendasari tindakan dan keputusan yang adil, seimbang, dan sesuai dengan hukum. Keadilan dalam konteks pemikiran Imam Asy-Syafi'i tidak hanya terbatas pada aspek internal seperti cinta dan kasih sayang, tetapi juga mencakup aspek eksternal, yaitu penerapan hukum dan keadilan dalam interaksi sosial dan hukum. Dalam konteks kepemimpinan dan hukum Islam, prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam mengambil keputusan dan menegakkan hukum. Lalu syarat yang keenam adalah dewasa. Menurut Imam Asy-Syafi'i, dewasa dalam konteks kriteria pemimpin yang baik mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk memahami dan menangani masalah dengan bijaksana dan matang. Seorang pemimpin yang dewasa diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, serta mampu menangani masalah dengan tenang dan rasional.
Dalam konteks kepemimpinan, kemampuan untuk menjadi dewasa dianggap sebagai syarat penting bagi seorang pemimpin yang baik, terutama dalam menghadapi situasi yang sulit dan kompleks. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kriteria pemimpin menurut Al-Quran dan hadis. Dalil nakli, pemimpin yang ideal dan perintah mematuhinya, termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul Azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Apabila melihat kepemimpinan dari sisi hadis, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan. Ucapan ini terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. An Abdurrahman bin Samurata qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman bin Samurah la tas'al imarata fa in utitaha an mas'alaha wakilta ilaiha wa in utitaha an ghairi maslati a'inta alaiha wa idha halakta ala yamini fara'aita ghairaha khaira minha fakaffar an yaminika wa'til ladhi huwa khair. Artinya, dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari hadis tadi, ada kriteria yang dapat kita tetapkan untuk melihat pemimpin-pemimpin di sekitar kita yang sedang mencalonkan diri. Sifat tamak dan rakus merupakan sifat buruk yang seharusnya tidak ada di dalam jiwa seorang pemimpin. Kerasukan, kerakusan, dan ketamakan akan melahirkan kecurangan ketika menjalankan kepemimpinan. Sedangkan pemimpin yang curang disinggung oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan Allah masukkan ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Ma'a min abdi yastarihillahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashul li ra'iyatih illa harramallahu alaihil jannah. Artinya, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari penjelasan hadis tadi, yaitu sifat amanah dan bertanggung jawab, merupakan sifat mendasar yang harus ada pada seorang pemimpin. Sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya, pada pandangan dirinya ketika menangani kasus dan problematika yang menjadi tanggung jawabnya, serta memperhatikan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian kriteria pemimpin selanjutnya yaitu yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, Hiru uimmatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim.
wasyiru'u immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anwanahum wa yal'anwalakum. Artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama Al-Quran dan hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.